Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam agar kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini izinkan saya menyampaikan ceramah sedikit tentang orang tua. Orang tua itu adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Dari mereka kita belajar arti cinta, pengorbanan dan kesabaran. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, merawat tanpa lelah, terjaga di malam hari ketika kita sakit, dan selalu memastikan kita tumbuh dengan baik. Sementara ayah, beliau rela panas-panasan untuk mencari nafkah untuk keluarga kecilnya yang berada di rumah. Allah Subhanahu wa taala memulai kedudukan orang tua dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu." Ayat ini telah menunjukkan bahwa setelah kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban terbesar seorang anak adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun sayangnya, tidak sedikit di antara kita yang masih lupa. Kadang bahkan kita sering menyakiti hati mereka. Kita selalu sibuk dengan dunia kita sendiri hingga lupa bahwa di rumah ada dua manusia yang selalu mendoakan dan memikirkan kita setiap hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa bersikap sopan dan tidak membentak, karena satu kata kasar saja dapat melukai hati mereka. Yang kedua, membantu pekerjaan saat kita libur sekolah atau saat kita tidak ada pekerjaan. Yang ketiga, kita bisa mendoakan mereka saat selesai sholat. Dan yang terakhir, bisa membuat mereka bangga dengan menjaga akhlak kita dan kita bisa berprestasi. Dan ingatlah, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jika orang tua kita ridho kepada kita, maka hidup kita akan dimudahkan. Sebaliknya, jika mereka kecewa dan tersakiti, maka keberkahan hidup kita bisa hilang. Hadirin yang saya cintai, selagi orang tua kita masih ada dan masih lengkap, manfaatkan waktu untuk membuat mereka bahagia. Jangan tunggu mereka tiada baru kita menyesal. Tatap wajah mereka, ucapkan terima kasih, meminta maaf jika pernah salah, dan tunjukkan bahwa kita menyayangi mereka semua sepenuh hati. Hadirin yang saya cintai, sebelum saya menutup ceramah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Coba kita ingat kembali wajah kedua orang tua kita. Ingat bagaimana mereka tersenyum saat kita berhasil dan bagaimana mereka diam-diam menangis ketika kita terluka. Mereka adalah manusia yang paling tulus mencintai kita. Sering kali kita menunda-nunda untuk berbuat baik, seperti nanti saja minta maafnya, nanti saja bantu mama, nanti saja telepon ayah. Padahal kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu itu ada banyak orang yang menyesal setelah kehilangan kedua orang tua. Lalu berkata, andai dulu aku lebih perhatian, andai aku lebih lembut, andai aku tidak membentak kedua orang tuaku. Tapi semua itu sudah terlambat. Selagi Allah masih memberi kita kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebelum menutup, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Demikian ceramah yang saya dapat sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.